Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan beberapa hal penting yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat para pelamar P3K tahun 2024. Lalu apa saja yang harus diperhatikan? Karena beberapa hal ini sangat penting dan urgent bisa menyebabkan gagal administrasi atau gagal mengikuti tes P3K tahun 2024. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Yang paling pertama dari sahabat-sahabat adalah membuka sscsn.bkn.go.id yang memastikan untuk sahabat-sahabat yang pertama adalah cek pendataan non ASN tahun 2022 di warna oranye ya sahabat-sahabat. Jadi dicek jika memang termasuk atau masuk di database BKN, maka sahabat-sahabat bisa langsung mendaftar di PPK tahap 1 atau gelombang 1 ini, karena di sini sudah dijelaskan pendaftaran seleksi P3K bagi pelamar prioritas atau P1 2021 dan D4 Bidan Pendidikan lulusan tahun 2023. XTAK 2 dan tenaga non-ASN terdata di database BKN sudah dapat dilakukan. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah mengikuti pendataan namun di database ini tidak ada, maka sahabat-sahabat mendaftar di gelombang kedua atau di 1 November ya sahabat-sahabat, seperti itu. Itu yang perlu diketahui. Yang kedua, bagi sahabat-sahabat yang sudah membuat akun, jadi tentunya membuat akun dulu ya sahabat-sahabat. Di sini pojok kanan atas membuat akun atau buat akun di sini untuk sahabat-sahabat. Setelah membuat akun, sahabat-sahabat nanti silahkan pilih instansi. Ini saya contohkan untuk guru ya sahabat-sahabat. Kalau untuk guru ini, untuk P3K guru cukup milih instansi dan jenis pengadaan. Kita coba misalkan di sini saya Provinsi Jawa Timur ya. Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur, jenis pengadaan P3K guru misalkan di sini saya cek. Di sini ada beberapa formasi ya sahabat-sahabat. Jadi dilihat, jadi sahabat-sahabat yang paling penting dilihat ini. P3K khusus disabilitas, CPNS dapat diisi disabilitas dan sebagainya. Ini tidak. Kan di sini ada yang ya, ada yang tidak ya sahabat-sahabat. Kita coba salah satu yang paling atas untuk guru agama Buddha ya. Jadi lihat di sini ya sahabat-sahabat. Kita cek di sini. Jadi untuk sahabat-sahabat diperhatikan, berarti sebelum memilih formasi, walaupun itu formasi sesuai dengan jasa kita ataupun instansi kita tidak buka, namun untuk instansi kita tidak buka namun kita mau mendaftar, lalu bagaimana solusinya? Ya milih di tempat lain ya sahabat-sahabat, seperti itu. Ini ada beberapa hal persyaratan administrasi, ini wajib ya sahabat-sahabat. Jadi yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, dan lebih jelasnya nanti untuk sahabat-sahabat apa saja yang harus dilakukan. Jadi surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang ada tanda tangan di materai ini wajib. Untuk mengetahui hal ini silakan sahabat-sahabat mengunjungi informasi yang ada di sebelah kiri. Jadi ini perlu diperhatikan. Kita coba BKD Provinsi Jawa Timur. Lalu bagaimana cara melihatnya? Pengumuman seleksi terbuka ini plus ya sahabat-sahabat. Ini untuk P3K di bawah sini ya sahabat-sahabat. Pemanggilan calon peserta orientasi bukan. Kita searching di sini. PPK 2024. Kita cek. Jawa Timur dibuka. Ayo semua silakan daftar, bersama kita bangun daerah menuju jaya luar biasa. Saatnya Jinglenya ini sahabat-sahabat. Jadi bagaimana cara lihatnya? Di sini rekrutmen CSN, kita cek. Pengumuman P3K. Untuk pengumuman P3K di sini revisi pengumuman pelamar PPK hanya dari tenaga non-ASN. Nah, ini untuk hari Jumat terbaru ya, kita cek di sini. Kita download. Di sini sahabat-sahabat sudah dijelaskan. Dinyatakan tidak berlaku atau dihapus karena penerimaan PPK formasi 2024 hanya berlaku bagi tenaga non-ASN. Jadi untuk sahabat-sahabat pelamar PPK berasal dari PPK formasi 2021-2023 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Jadi ini yang menjadi acuan kita kalau mau mendaftar di P3K khususnya untuk Provinsi Jawa Timur. Kalau yang lain bagaimana Bang? Caranya sama. Kita mencarinya di websitenya langsung. Jadi di sini ya sahabat-sahabat kita cek, terus kita cek juga ini untuk aturannya rekrutmen, mohon maaf. Nah, ini untuk CSN kita cek dulu. P3K pengumumannya apa? Buku pendaftaran teknis guru sistem seleksi CSN 2024.
pengumuman periode 1 ini apa saja. Nah, di sini bisa download ya sahabat-sahabat. Jadi surat lamaran kerja, pernyataan 5 poin, apa saja yang harus dilakukan di sini ada. Nah, ini contohnya, ini tinggal edit yang bawah sama atas ya sahabat-sahabat. Untuk materinya juga bisa menggunakan e-materai maupun materai tempel. Ini pengumuman seleksi periode 1, kita cek. Ini Provinsi Jawa Timur, formasinya ini, persyaratannya apa saja bisa dibaca. Jadi setiap instansi itu pasti punya informasi ini. Kita contohkan lagi selain Provinsi Jawa Timur ya sahabat-sahabat. Kita coba cek di sini, misalkan Kabupaten Tegal seperti ya sahabat-sahabat. Kabupaten Tegal untuk teknis misalkan seperti itu. Program studi terlebih dahulu. Program studi, mohon maaf ini S1. Program studi akuntansi misalkan. Oh, berarti tidak ada formasinya untuk akuntansi. Jadi untuk Tegal guru ya misalkan, kita klik. Ini untuk P3K guru Tegal misalkan. Ini hanya contoh ya sahabat-sahabat, jadi cara ngeceknya seperti ini. Apakah khusus disabilitas? Nah, di sini ada ya, ada yang tidak ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang bukan disabilitas jangan milih ya. PPK khusus disabilitas iya, dan ini berarti untuk disabilitas juga masuk. Kalau tidak berarti tidak disabilitas. Misalkan kita cek yang ya, disabilitas, kita cek. Di sini ada beberapa persyaratan yang umum, tapi yang lebih khusus di sini sahabat-sahabat. Nah, ini situsnya reload ya sahabat-sahabat. Ini salah satu contohnya. Ini reload atau enggak muncul ya sahabat-sahabat. Kita cari daerah lain. Jadi misalkan untuk daerah Taliwang misalkan, Taliwang, mohon maaf, daerah Sulawesi misalkan Parepare. P3K guru apakah ada? Nah, kita lihat, kita cek yang bawah ya, misalkan untuk Penjas. Di sini ada websitenya Pemkot Parepare, kita cek. Nah, di sini layanan peduli PNS ya, kita cek sampai bawah. Pengumuman pelaksanaan seleksi P3K Pemkap ya. Jadi di sini ada pengumumannya. Mohon maaf, ini kita cek di sini. Jadi diobok-obok saja ya untuk anunya, untuk websitenya. Nah, di sini ada peraturnya. Pasti ada perbedaan ya. Secara garis besar sama, tapi ada beberapa perbedaan persyaratan. Ini mohon maaf, ini kok gabung-gabung tulisannya. Yang unggah ini gimana ini? Tahapan seleksi dan sebagainya di sini. Unggah dokumen di sini dan sebagainya, surat pernyataan 5 poin ataupun yang lain-lain bisa dicek di situsnya langsung Kota Parepare ini atau di BKPSDM. Jadi caranya apa sahabat-sahabat? Jadi setiap seperti surat lamaran itu, kalau di yang lain mungkin di Provinsi Jawa Timur surat lamaran kerja ini bisa ditulis komputer. Jenis lampiran menyajikan dokumen yang diupload pada jabatan yang dipersyaratkan. Jadi secara garis besar sama, namun perlu diperhatikan sahabat-sahabat. Perlu diperhatikan jangan memakai format ataupun dari instansi lain ya sahabat-sahabat. Jadi diusahakan dari instansinya kita sendiri. Jadi intinya apa pada video kali ini? Yang pertama itu sahabat-sahabat harus membuat akun dulu. Yang kedua, cek formasinya ada atau tidak. Jika formasinya ada, dicek persyaratannya apa saja dan apa saja yang diperlukan, itu ada di keterangan setiap LPTK, mohon maaf, di setiap instansi masing-masing. Jadi jika tidak sesuai dengan format yang diminta instansi tertentu, itu maka bisa dipastikan akan gagal. Jadi misalkan di Kabupaten A itu pakai tulisan tangan, instansi B pakai tulisan komputer, kok dibalik, berarti itu tidak akan bisa ya sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi mohon dicermati, literasinya dipakai. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Bagi yang masih mengalami kendala atau ada yang ditanyakan, silakan berkomentar di bawah video.